Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Perjuangan Indonesia sebelum 1908. Kenapa anak sekalian ada istilah sebelum 1908? Berarti nanti akan ada perjuangan sesudah 08. Mari kita pelajari apa yang terjadi. Ini kalian bisa lihat kondisi sebelum 1908. Masuk keadaan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 atau perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ya, perhatikan. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari perjuangan melawan penjajah yang sudah dilakukan selama berabad-abad. Sejak abad ke-16, bangsa Eropa banyak yang datang dan singgah di Nusantara. Pada awalnya, kedatangan bangsa asing hanya untuk berdagang rempah-rempah. Misalnya Spanyol, lalu Portugis, lalu kemudian disusul Belanda dan pada akhirnya Jepang. Terjadi sejak tahun 1515. Tapi lama-lama mereka menerapkan kolonialisme dan imperialisme untuk mendapatkan kekayaan alam Nusantara. Jadi pada awalnya berdagang, tapi kemudian karena mereka mengetahui bagaimana luar biasanya kekayaan alam Indonesia, akhirnya sifat rakus mereka mengubah dari berdagang menjadi menguasai dan kemudian menjajah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kolonialisme adalah paham tentang penguasaan suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Bagi bangsa Indonesia, kolonialisme dan imperialisme berdampak negatif pada berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Sehingga muncul perlawanan kepada penjajah di berbagai daerah. Kondisi tersebut berlangsung cukup lama sebelum akhirnya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Banyak para sejarawan Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia dijajah selama 3,5 abad atau 350 tahun. Kalau dihitung dari awal Portugis menginjakkan kaki ke Nusantara, tepatnya di Maluku, yaitu tahun 1512. Sampai Jepang hengkang dari Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak sekalian, sekarang kita bahas tentang perjuangan sebelum abad ke-20. Berarti sebelum tahun 1908. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, sebelum abad ke-20 atau tahun 1908, perlawanan bangsa Indonesia memiliki ciri antara lain. 1. Perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan. Maksudnya bahwa para pejuang-pejuang kita zaman dulu berjuang melawan penjajah hanya untuk daerahnya masing-masing. Seperti di materi sebelumnya Bapak jelaskan, misalnya di Ponorogo hanya di Jogja dan Jawa Tengah, Imam Bonjol hanya di Sumatera Barat, ya, Hasanuddin hanya di Maluku dan lain sebagainya. Kedua, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, atau senjata tradisional lainnya, sehingga selalu mengalami kekalahan. Sementara Belanda menggunakan senjata
pistol, ya senapan, bahkan menggunakan meriam. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti tokoh agama atau tokoh bangsawan. Nah, ini kelemahannya adalah jika para tokoh-tokoh ini tertangkap atau meninggal, maka perjuangannya akan mati. Perjuangannya akan berhenti. Dan yang keempat, bersifat sporadis atau musiman. Artinya perjuangannya tidak terus-menerus. Jika pemimpinnya meninggal atau tertangkap, maka biasanya perjuangan mereka akan berhenti, tidak dilanjutkan oleh pemimpin yang lain. Pada perlawanan tersebut tidak menampakkan hasilnya, bahkan selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Pada waktu itu mereka berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Sehingga mereka dengan mudah bisa diadu domba oleh penjajah. Korban pun banyak berjatuhan di pihak Indonesia. Bahkan menjelang akhir abad ke-19, kehidupan rakyat Indonesia tidak semakin membaik. Sistem tanam paksa masih harus berjalan dan membuat rakyat semakin menderita. Tanam paksa diberlakukan pemerintah Hindia Belanda menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, kemiskinan yang berkepanjangan dan menyebabkan wabah penyakit. Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Bangsa Indonesia tidak hanya dijajah oleh satu negara, tapi ada beberapa negara. Berikut, anak sekalian, negara yang pernah menjajah Indonesia. Portugis, mulai tahun 1511, yang mendarat di Malaka. Lalu Spanyol 1521, Inggris pun pernah 1579, Belanda 1596, dan Jepang 1942. Dari negara-negara tersebut Belanda menjajah Indonesia dengan waktu yang lama, di mana dengan penjajahan selama 350 tahun atau 3,5 abad. Pada penjajahan Belanda, bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang sangat panjang. Pada masa itu, pemerintah Belanda menerapkan sistem kerja paksa. Sementara Jepang merupakan penjajah yang paling kejam selama menduduki bangsa Indonesia. Jepang menjajah Indonesia tidak lama, hanya 3,5 tahun. Pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat parah dengan diterapkannya sistem kerja romusha. Kalau kerja paksa di Jepang namanya romusha, anak sekalian ya. Kalau di Belanda, kerja paksanya namanya rodi. Portugis merupakan negara Eropa yang pertama kali datang di Nusantara. Awalnya kedatangan mereka disambut baik, namun kemudian menyerang dan menaklukkan beberapa daerah dan menguasainya. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai halaman 1202 sampai 2008, pada tahun 2008, karya Marle Calvin Rickles, Portugis yang pertama kali datang ke Malaka pada 1509, dipimpin oleh Alfonso Albuquerque. Portugis dapat menguasai Malaka pada 10 Agustus 1511. Setelah mendapatkan Malaka, Portugis mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Kepulauan Maluku adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah secara monopoli. Perjuangan Indonesia sesudah 1908. Ini adalah gambar Dr. Sutomo dan kawan-kawan ketika mendirikan Budi Utomo. Kita lanjutkan pelajarannya. Setelah abad ke-20 atau yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional, bangsa Indonesia tidak lagi berjuang menggunakan senjata tradisional dan bersifat kedaerahan, tetapi perjuangan menggunakan organisasi yang bersifat modern karena perlawanan yang dilakukan dulu selalu gagal dan dapat diberantas penjajah.
Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, belajar dari pengalaman kegagalan perlawanan yang lalu, akhirnya bentuk perjuangan diubah melalui organisasi dan diplomasi, di mana organisasi yang dibentuk itu dipimpin oleh para tokoh terpelajar. Dengan perjuangan tersebut, maka menyatukan jiwa dan raga untuk melawan serta mengisi penjajah. Ciri perjuangan yang dilakukan setelah abad 20 atau setelah tahun 1908 atau setelah berdirinya organisasi Budi Utomo. Ciri-cirinya, satu, organisasi yang dibentuk bersifat modern. Yang kedua, lebih terarah atau terorganisir. Tiga, bersifat nasional dan tidak kedaerahan lagi. Empat, dipelopori oleh kaum terpelajar. Berbeda dengan yang dulu dipelopori oleh agamawan, ya, para tokoh agama. Pergerakan kemerdekaan yang dilakukan dengan menggunakan organisasi lebih teratur dan bergerak di berbagai bidang seperti sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Jadi tidak hanya senjata. Kalau yang lalu sebelum 08 hanya dengan mengangkat senjata. Tapi justru setelah 08 tidak ada lagi mengangkat senjata. Pada masa tersebut banyak paham-paham bermunculan seperti nasionalisme, patriotisme. Adanya paham tersebut mendorong lahirnya organisasi modern. Pembentukan organisasi. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dibagi beberapa tahap. Yang pertama, ada masa pembentukan 1908 sampai 1920. Pada masa tersebut berdiri organisasi Budi Utomo, Serikat Islam atau SI, Indische Partei. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama berdiri. Budi Utomo didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Pada 1908, sejarah Indonesia memasuki babak baru yaitu masa pergerakan nasional. Masa radikal, yang kedua adalah masa radikal atau non-kooperatif. Non-kooperatif itu berarti tidak bekerja sama. Pada masa tersebut berdiri beberapa organisasi, yakni Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ini antara tahun 1920 sampai 1920. Yang ketiga, masa moderat atau kooperatif. Masa bekerja sama dengan Belanda. Ada beberapa organisasi yang berdiri pada masa tersebut seperti Partai Indonesia Raya Perindra, Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo, dan Gerakan Politik Indonesia atau GAPI. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang berdiri atau didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pada buku The Ideal of Indonesia 2008 karya Robert Edward Elson, Budi Utomo sebagai organisasi pelajar merumuskan tujuannya untuk memajukan tanah Hindia, atau tepatnya adalah Hindia Belanda. Hindia Belanda itu adalah sebutan tanah yang dijajah oleh Belanda, yaitu Indonesia. Untuk jangkauan awal terbatas pada Pulau Jawa dan Madura. Budi Utomo menimbang-nimbang gagasan membantu pembangunan Hindia Belanda secara keseluruhan. Itu dilakukan supaya Budi Utomo bisa lebih maju dan rakyatnya bersatu. Tetapi akhirnya mengesampingkan gagasan tersebut. Budi Utomo tidak terlibat lagi kegiatan politik. Bidang yang menjadi sasaran adalah pendidikan dan kebudayaan. Organisasi Budi Utomo menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran, kesadaran dan pencarian mereka dirangsang oleh keberhasilan imperialisme Jepang. Juga upaya-upaya Cina di Hindia
melalui organisasi-organisasi baru seperti Tionghoa Huikuan atau Perkumpulan Tionghoa 1900. Para pemikir dan aktivis pribumi mencari rasa percaya diri dan jalan keluar dari penghinaan yang biasa dipraktekkan terhadap mereka oleh orang Belanda. Upaya para mahasiswa Budi Utomo mewujudkan latar belakang budaya Jawa yang mereka akrabi. Mereka mencari cara untuk meningkatkan kebanggaan atau budaya sendiri dengan menempatkan kembali dan memperkuat budaya. Berawal dari perjuangan organisasi yang bersifat kedaerahan hingga akhirnya terwujud perjuangan melalui organisasi yang bersifat nasional yang diikat dengan suatu janji dan tekad bulat yang kuat, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, itulah anak sekalian pembahasan kita untuk kali ini. Kita sudah membahas tentang ciri-ciri pergerakan sebelum dan sesudah 1908. Dari perjuangan yang bersifat kedaerahan, mengangkat senjata, dipimpin oleh seorang tokoh, tidak memiliki strategi, menjadi pergerakan yang modern, berupa organisasi yang modern di bidang pendidikan, kebudayaan, dan politik, tidak lagi mengangkat senjata. Maka kalian bisa lihat banyaknya berdiri organisasi-organisasi modern yang diawali oleh organisasi bernama Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo di Batavia yang sekarang namanya Jakarta pada tahun 1908. Maka sejak saat itu tanggal 20 Mei 1908 lahirlah namanya Pergerakan Nasional yang kemudian selalu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.